Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tentang pembuatan tabel secara simpel dan mudah pada Microsoft Excel. Langsung saja kita membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya telah mempersiapkan satu contoh tabel yang isinya merupakan daftar nilai siswa ya. Untuk pertama kalinya kita harus mengarahkan tanda sel ini ke bagian sudut kiri atas. Nah, setelah diarahkan begini, maka kita menuju ke insert, kemudian mengklik tanda table, maka dia akan secara otomatis memblok di bagian yang telah tertulis merupakan dari tabel kita. Selanjutnya di bagian My Table has Headers, sobat jangan sampai lupa harus mencentang di bagian ini. Nah, kemudian klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Untuk warna kita bisa merubah sesuai keinginan, hitam, biru, merah. Oke, kita lanjut. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian ini, di kolom jumlah nilai, di sini kita harus memasukkan penjumlahan, yaitu nilai sum. Tapi ada cara cepatnya untuk sum. Kita hanya dengan menekan tombol ALT dan sama dengan. Nah, seperti ini. Maka dia otomatis akan memblok jumlah bagian ini mata pelajaran. Kita langsung enter. Nah, di sini kemudahan yang kita dapat, kita tidak perlu mengcopy atau memindahkan rumus dari atas ke bawah, karena dia akan secara otomatis mengikut ke lajur bawah. Oke, kita lanjut ke rata-rata. Sedangkan di bagian rata-rata kita harus masukkan rumus secara manual. Sama dengan seperti biasa kita menggunakan average, buka kurung, dan kita blok di bagian ini. Ingat, hanya di bagian mata pelajaran, jangan sampai ke jumlah nilai. Tutup kurung dan enter. Kemudian kita samakan dulu bilangan desimalnya ya, 1 desimal di belakang koma. Dan selanjutnya untuk ranking, sama seperti biasa juga dalam penggunaan rumus di Excel. Rank, kemudian buka kurung, kita arahkan dulu ke sel atau kolom bagian yang ingin kita nilai, yang ingin kita ranking. Nah, di sini saya ingin meranking dari jumlah nilai tertinggi, maka saya akan memilih paling atas terlebih dulu sekali saja, satu sel, kemudian ketik titik koma, dan kita blok kembali dari atas sampai ke bawah. Dilanjutkan dengan mengetik titik koma lagi. Kita harus masukkan angka 0 untuk descendingnya, 0, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini telah terlihat hasilnya. Coba kita cek. Untuk ranking 1 dengan jumlah nilai 682, ranking 2 680, 3 676. Ya, ini sudah betul. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan keterangan di dalam set ini. Di sini kita akan mengetik daftar nilai hasil ujian mid semester. Ganjil ya.
tahun pelajaran 2019-2020 SD atau SMP Negeri Daun Selada. Ya, itu saja sebagai contoh. Nah, jika sampai di sini, maka pekerjaan selesai. Kita bisa tinggal men-print dan menambahkan di bagian yang lainnya yang kita butuhkan. Perlu sobat ketahui, dalam pembuatan tabel ini ada akses yang tidak bisa dijalankan dalam pembuatan tabel ini. Contoh seperti ini. Mungkin sebagian dari sobat ada yang menggunakan tabel seperti ini. Nilai hasil ujian per mata pelajaran ya. Nah, jika sobat menggunakan tabel yang seperti ini, maka penggunaan tabel tidak akan berjalan dengan baik. Karena sifatnya tabel di sini hanya membaca satu baris header dari tabel tersebut. Sini langsung kita coba tabel. Nah, di sini sudah terlihat dia hanya memblok di bagian itu sendiri. Meskipun kita mencentang, kita coba. Nah, ini tidak akan berhasil. Kemudian kita coba dengan menggunakan secara manual untuk bentuknya. Insert table. Nah, dia tidak akan bisa membaca untuk tabel-tabel yang kita buat dengan dua baris, karena dia akan secara otomatis membaca hanya tabel yang satu baris. Jadi saran saya buat teman-teman, dalam pembuatan tabel upayakan hanya dengan menggunakan satu baris. Dan selanjutnya, untuk di bagian yang seperti ini, nilai ujian per mata pelajaran, kita tidak perlu repot karena di dalam judul ini sudah tertera merupakan daftar nilai. Dan yang lain mungkin akan langsung paham bahwa ini merupakan dari nilai. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga membantu. Silahkan share ke teman-teman, like dan subscribe untuk membangun channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.